Sebagaimana diketahui bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil, sejahtera, aman, tentram, dan tertib. Usaha pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan sangat bermanfaat bagi kepentingan bersama, yang adalah menggali sumber dana dari dalam negeri, yaitu diantaranya dari sektor pajak. Hal pertama yang harus kamu lakukan sebelum melaksanakan perencanaan pajak secara profesional, kamu harus memisahkan keuangan bisnis dengan keuangan pribadi. Akun bisnis dan akun pribadi yang terpisah otomatis juga memisahkan aliran kas tersendiri, sehingga pencatatan keuangan menjadi lebih mudah dan perhitungan pajak yang harus kamu bayar menjadi lebih jelas. Oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih perencanaan pajak itu yang dikatakan sebagai perencanaan yang efektif dan juga efisien. The Great Tax yang disebutkan oleh Andre Septiano dalam webinar jurnalnya bertajuk pada Effective Tax Planning to Reduce Tax Expensive. Belum lama ini umumnya orang beranggapan bahwa pajak adalah beban, sehingga adanya kecenderungan mengabaikan soal pajak tersebut. Memang, pajak yang dibayarkan itu artinya sebagai pengeluaran atau biaya ekspensif usaha. Tetapi, dengan memahami pentingnya pajak dan tidak antipati mendengar kata pajak, maka usaha akan diuntungkan dengan adanya perencanaan pajak tersebut. Seperti apakah pentingnya tax planning bagi sebuah usaha yang dijalankan? Poin pertama, kita akan masuk pada ilustrasi perencanaan pajak pada saat memulai suatu bisnis atau usaha. Tahapan perencanaan pajak yang pertama yang kita harus lakukan adalah menganalisis informasi yang ada atau yang disebut dengan analyzing the existing database. Tahap pertama dari perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu usaha dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus kamu tanggung dalam menjalankan usaha kamu. Hal tersebut dapat kamu lakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek dari pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara keseluruhan pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien. Setelahnya, kamu perlu memperhitungkan besarnya penghasilan dari usaha yang kamu buat, serta pengeluaran-pengeluaran lain yang akan kamu perlukan selain pajak. Tahap kedua adalah membuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak atau yang disebut dengan designing one or more possible tax plans. Pilih bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional. Pada hampir semua sistem perpajakan internasional, paling tidak ada dua negara yang ditentukan lebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan, proses perencanaan tidak bisa berada di luar dari tahapan pemilihan transaksi, operasi, dan hubungan yang paling menguntungkan. Tahap yang ketiga adalah mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak atau yang disebut dengan evaluating a tax plan. Tax planning sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak tersebut, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. Tahap yang keempat adalah mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak, atau yang disebut dengan debugging the tax plans. Untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan baik atau tidaknya, tentu harus dievaluasi terlebih dahulu melalui berbagai rencana yang dibuat. Tindakan perubahan atau up-to-date planning harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilannya sangat kecil. Nah, tahap yang kelima ini adalah tahap yang paling terakhir, yaitu memutarikan rencana pajak atau yang disebut dengan updating the tax plan. Meskipun suatu rencana pajak dapat terlaksana dan proyek juga dapat berjalan dengan baik, tetap perlu diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi, baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya yang sesuai negara di mana aktivitas tersebut dilakukan dapat berdampak terhadap komponen suatu perjanjian.
Nah, teman-teman, di samping tahapan-tahapan tersebut, ada juga nih manfaat perencanaan pajak yang pada saat memulai suatu bisnis atau suatu usaha, perencanaan pajak ini dapat berjalan dengan baik di dalamnya. Nah, poin pertama yang akan saya teraskan di sini adalah pilihan sebagai wajib pajak yang sesuai. Antara wajib pajak badan yang statusnya UMKM dan wajib pajak badan normal, terdapat sistem yang berbeda. Nah, perbedaan ini dimulai dari surat jenis pelaporannya, besar tarif pajak, hingga insentif yang dapat diberikan oleh pemerintah. Poin yang kedua adalah memanfaatkan insentif pajak. Contohnya, pada insentif pajak baru-baru ini yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai pengurangan beban ekonomi pelaku usaha sektor tersebut dapat berdampak pada virus corona. Nah, salah satu insentif pajak tersebutnya adalah bebas PPh final bagi UMKM yang tertuang dalam peraturan Menteri Keuangan. Yang ketiga adalah mudahnya menggunakan aplikasi klik pajak yang aplikasi tersebut ada namanya ID Billing. Nah, salah satu kemudahan membuat ID Billing ini adalah sebagai syarat untuk membayar pajak secara online. Klik pajak dapat menerbitkan ID Billing untuk semua jenis kode akun pajak atau yang disebut dengan KAP dan kode jenis setoran atau yang disebut dengan KJS. Keamanan dan kerahasiaan data terjamin karena klik pajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi. Nah, dari semua materi ini teman-teman pasti mengetahui nih, maka dapat kita simpulkan bahwa tax planning atau perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak di perusahaan atau yang disebut dengan wajib pajak badan. Dalam melakukan tax planning ini, maka perlu kita lakukan penelitian terlebih dahulu mengenai peraturan pajak agar dapat melakukan tindakan penghematan pajak yang legal. Pembayaran pajaknya juga harus direncanakan dengan baik agar tidak terjadi pemborosan. Nah, selain itu juga perlu dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan ya. Pelaporannya juga harus direncanakan agar dapat diselesaikan secara tepat waktu. Apabila ada wajib pajak yang merasa kurang familiar dengan peraturan dan ketentuan perpajakannya, maka bisa melakukan perencanaan pajak tersebut dengan menggunakan jasa konsultan pajak. Nah, jika ingin memahami peraturan perpajakan, juga dapat mengikuti pelatihan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai tax planning dari mata kuliah manajemen pajak. Thanks for watching. See you in the next material. Bye-bye.